teman-teman semuanya, kita akan ngomongin sesuatu yang unik banget ya. Kan biasanya namanya industri itu sama kampus tuh nggak nyambung. Seringkali itu dipertentangkan. Nah, tamu kita kali ini unik ya. Ini di samping saya ada Mas Ahmad Aditya, yang kalau saya harus nyebutin rincian jabatannya itu banyak banget. Oke, saya sebutin aja langsung ya. Mas Aditya ini Senior Manager di Unilever. Beliau juga penggagas Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Ya. Direktur Eksekutif Solo Technopark, Wakil Ketua Habibie Center, Wakil Rektor Universitas NU Yogyakarta. Betul. Nah, itu menarik itu ya. Dan kita akan ngomongin tentang gimana nih nyatuin dua dunia yang berbeda ini ya, antara industri dan juga kampus ya, dan juga masih banyak lagi yang insya Allah bakal seru banget, khususnya yang kaitannya dengan 5 pekerjaan yang Mas Adit lakukan ya. Oke, Mas Adit, pertama makasih undangannya untuk bisa hadir di sini. Makasih, Mas Indrawan. Karena ini topik yang kayaknya anget banget deh. Saya udah 2 tahun terakhir ini karena terlibat jadi mitra kampus Merdeka, ketemu teman-teman Kemendikbud gitu ya, dan juga punya semangat edukasi, passion di situ, ingin ikut partisipasi di sana, dan khususnya itu tadi ya, mencoba untuk mengawinkan industri dengan kampus gitu. Yang ternyata so far sampai sekarang katanya sih masih challenging banget. Gitu. Betul. Oke, tapi sebelum kita ngomongin itu, teman-teman kita kenalan dulu sama Mas Adit lebih jauh ya. Mas Adit, ceritain dulu dong, Mas Adit itu siapa, kuliahnya apa, di mana gitu. Dan sebenarnya waktu kecil tuh cita-cita pengen jadi apa gitu. Kok sekarang akhirnya jadi 5 gitu kerjaannya. Kita aja, cepat aja Mas. Ya, jadi saya namanya Ahmad Aditya. Saya dulu kuliah S1 saya bidangnya teknik sipil, Mas, di Universitas Brawijaya di Malang. Kemudian saya berkesempatan untuk melanjutkan studi master waktu itu di Universitas Kiel untuk bidang geologi laut di Jerman. Kemudian saya lanjut studi doktor untuk bidang kelautan di Universitas Leiden waktu itu di Belanda. Saya sempat kerja di beberapa institusi, di Institute for World Economics waktu itu sebagai intern di Jerman. Kemudian saya juga pernah jadi asisten lab di Universitas Kiel di Jerman. Kemudian saya kerja juga di Netherlands Institute of Sea Research. Saya kerja di perusahaan pembuat kapal pesiar. Terus kemudian 2013 saya pulang ke Indonesia. Awalnya saya tuh pengen 2 tahun 3 tahun di Indonesia, terus saya pulang lagi ke Belanda. Tapi kemudian ternyata ada banyak hal yang menyebabkan saya berpikir kayaknya saya harus stay lebih lama lagi di Indonesia gitu. Karena ada banyak pekerjaan di Indonesia yang menurut saya sangat menarik untuk bisa dilakukan. Gitu. Nah, kita perlukan yang kayak gini nih. Ya. Jangan kemudian malah justru dapat ilmu di luar terus stay di luar gitu, harus bawa ke Indonesia. Ini seru banget. Oke, langsung aja ya kita ngobrolin tentang tadi itu ya. Karena sebagian teman-teman yang menyimak di sini pasti pelaku industri, Mas, baik dari perusahaan-perusahaan besar ya. Salah satunya mungkin juga dari perusahaan Mas gitu ya, di Unilever gitu. Dan industrinya macam-macam, Mas. Dan sebagian dari kita juga banyak yang dosen nih. Banyak yang akademisi gitu, praktisi pendidikan gitu. Dan dikotomi antara industri dengan akademik itu yang justru kita harus bahas tuntas sekarang itu. Benar nggak sih kayak gitu tuh gitu. Dan kalau nggak benar tuh caranya kayak gimana gitu. Karena so far honestly susah banget ya, Mas Menteri udah mencoba berbagai jurus pun tetap aja gitu ya. Nah, yang menarik kan Mas Adit Senior Manager di Unilever. Apa yang di bagian apa sih sana? Sustainability. Gitu. Nah, apa cerita atau kisah atau pengalamannya Mas ya sebagai professionals di perusahaan multinational company yang itu berhubungan dengan kampus dan akhirnya bisa ngebuat kita semua ini teryakinkan nggak ada dikotomi, harusnya bisa disatuin ya. Itu cerita deh, ada nggak? Betul. Ya, jadi sebenarnya tuh gini, di perspektif industri, di perspektif perusahaan itu sebenarnya sangat simpel. Kita selalu mencari teknologi-teknologi atau service atau layanan yang kemudian bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di sisi industri. Untuk bidang saya misalnya, kita sangat concern soal isu-isu traceability misalnya, ketelusuran, kita sangat concern soal compliance terhadap isu-isu keberlanjutan, peningkatan produktivitas secara efisien, dan lain-lain. Nah, terkadang jawaban dari berbagai macam permasalahan-permasalahan tadi itu tidak semuanya muncul dari provider-provider non-akademik. Jadi kan biasanya ada kecenderungan bahwa industri-industri ini, perusahaan-perusahaan multinational company ini itu selalu berinteraksi dengan
perusahaan-perusahaan lain gitu untuk membantu memecahkan permasalahan dia. Perusahaan teknologi misalnya Perusahaan gitu teknologi, ya. Misalnya tadi ya misalnya. nyari traceability ya. Betul. Traceability itu kan memastikan asal usul dari bahan baku yang digunakan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, bisa di-tracking gitu ya. Betul. Okay. Nah, jadi misalnya di salah satu case yang pernah kita lakukan, misalnya kita punya kebutuhan untuk mengetahui assessment lahan misalnya. Nah, kita pengen mengetahui soal assessment lahan, dan kemudian biasanya kita tuh sudah ada beberapa mitra atau rekanan yang biasa melakukan assessment lahan tersebut. Nah, tentu pada saat kita melakukan assessment lahan tersebut, dia sudah punya standar price-nya tuh. Karena set of skill-nya berbeda, experience-nya juga sangat baik, dan lain-lain. Nah, kemudian dari sisi itu, waktu itu saya coba tes. Apakah kira-kira kampus punya expertise yang sama untuk membantu memecahkan permasalahan tadi. Nah, akhirnya kita dialog dengan beberapa kampus yang kita nilai memiliki background yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Ternyata justru yang menarik dari hal yang kita lakukan itu adalah efisiensi cost-nya, Mas. Jadi cost yang kita bayarkan untuk mitra-mitra kita yang memiliki expertise tadi, ketika kita bekerja dengan kampus, itu efisiensinya bisa turun sampai 40-50%. Artinya biaya yang harus dikeluarkan oleh company untuk mendapatkan layanan tersebut itu bisa jadi lebih murah. Tentu dengan tidak mengkompromis quality-nya ya. Nah, dari situ kemudian kita jadi berpikir bahwa sebenarnya yang diperlukan ini adalah jembatan komunikasi antara industri dengan perguruan tinggi. Karena biar gimana pun perguruan tinggi itu kan jadi pusat inovasi itu. Nah, pusat inovasi itu yang menurut saya harus kemudian bisa diterapkan ke industri itu kerjasamanya. Nah, keuntungannya apa buat perguruan tinggi? Selain tentunya dia juga bisa ikut di dalam program-programnya industri, kemudian mendapatkan fee dari situ. Tapi hal lain yang menurut saya juga penting dan bisa dia dapat itu adalah dia memvalidasi, Mas, teknologi dan layanan yang dia punya. So let's say misalnya kita di Unilever misalnya itu banyak banget terima proposal. Jadi semua orang tuh pengen kerjasama misalnya dengan Unilever. Itu kampus atau non kampus? Macam-macam, bisa kampus dan non kampus gitu. Dia pengen kerjasama dengan Unilever, kemudian dia ingin membantu memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada di Unilever. Kalau yang dari sisi industri, biasanya dia sangat up to date dengan apa yang terjadi di dunia industri sekarang. Misalnya, berarti trennya sekarang itu bukan lagi sustainability. Trennya itu adalah sekarang traceability misalnya. Jadi kalau misalnya orang datang dengan I want to solve your problems about sustainability misalnya, buat beberapa industri itu udah wah ini orang kayaknya nggak update nih dengan perkembangan industri sekarang. Nah tapi kalau misalnya dia bilang saya pengen memecahkan permasalahan traceability. Nah menurut saya ketika kampus ingin melakukan kerjasama itu, ketika dia berdialog dengan industri, dia memvalidasi dan meng-up-to-date-kan teknologi dan layanan dia dengan isu-isu yang berkembang di dunia industri. Karena kita ini kan cepet banget, Mas. Kompetisi di industri ini kan cepet banget kan. Jadi misalnya apa yang dilakukan oleh company A dengan company B, itu kan selalu siapa yang paling cepat mendapatkan teknologi yang paling efisien dengan biaya yang sangat murah. Jadi perkembangannya sangat cepat. Nah dengan masuknya elemen kampus di situ, menurut saya dia bisa memvalidasi proses tersebut. Gitu. Dan yang menariknya kan gini, kampus itu kan orientasinya bukan bisnis ya. They don't do that as business gitu. Mereka melakukan itu sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Yang menurut saya kedua belah pihak sebenarnya diuntungkan dalam proses itu. Gitu. Jadi yang mengabdi pada masyarakat akhirnya dapat akses terhadap apa yang terjadi di industri, bisa memvalidasi gagasan-gagasan mereka, mengkonkretkan yang tadinya hanya berupa ide menjadi sesuatu yang real dan kepake. Industri punya akses kepada teknologi-teknologi yang juga nggak kalah canggihnya dibandingkan yang di-offer oleh big tech company misalnya, dengan harga yang nggak seberapa. Nah ini ngomongin harga itu, aku penasaran sih ya. Tadi kan disebut sampai berapa? 40-50% lebih murah itu. Masa sih? Bukannya jauh lebih murah harusnya kampus gitu ya. Jadi misalnya kita ambil satu big tech company lah ya yang traceability lah misalnya gitu ya. Gimana tuh nge-track bahan baku itu perjalanannya kayak gimana gitu. Kasih ini dah angka deh kira-kira ya. Jadi kalau misalnya kita pakai big tech company gitu itu berapa, terus kalau kita pakai kampus berapa? Wah, ini jadi bukan harga nih ya. Oh ya harus gitu dong ya, supaya teman-teman tuh clear nanti value-nya ternyata segitunya toh gitu. Betul. Jadi beberapa big tech company misalnya yang datang ke kita tuh dengan berbagai macam expertise yang mereka punya ya, dengan berbagai macam teknologi yang mereka punya. Itu misalnya bisa antara $1 juta sampai $2 juta misalnya. Jadi antara 14 miliar sampai 28 miliar. Betul. Jadi antara itu tergantung biasanya itu berapa luas cakupan area yang kemudian kita minta mereka untuk kerjakan. Terus kemudian kalau misalnya kita kerja sama dengan kampus dengan layanan teknologi yang mirip-mirip itu,
harganya cukup fantastis sebenarnya. Itu antara 400 sampai 600 juta tuh kita sudah bisa dapat layanan yang sama, Mas. 400 sampai 600 juta ya. Iya, Berarti itu sepertiganya itu kalau dihitung dari $1 juta ya. Iya. Wow. Kalau dihitung dari $2 juta, 1/6-nya. Betul. Dengan kualitas yang sama. Artinya Unilever happy ketika menggunakan layanan dari kampus itu. At some degree kita rasa sih itu memenuhi objektif kita ya. Tentunya ada hal-hal yang lebih detail dari itu yang kemudian memang kampus belum punya expertise-nya. Tapi untuk apakah kita happy dengan layanan itu, kita happy sebenarnya dengan layanan itu. Artinya apa yang jadi kebutuhannya terpenuhi lah gitu kan. Kalau commercial organizations itu kan simple gitu ya. Selama kebutuhannya terpenuhi dengan standar yang diinginkan, harganya masuk, udah selesai gitu, nggak usah bahas apa-apa lagi kan gitu kan. Oke, itu menarik. Cuman begini nih. Ya kan biasanya kalau kita ngomongin industri mau menjangkau kampus untuk dibantu risetnya, teknologinya kan ya biasanya ke kampusnya kan itu aja kan. Betul. Nah, itu dia tuh. Itu kan jadi problem tuh. Seolah-olah di Indonesia namanya kampus tuh cuman itu aja gitu kan ya. Yang saya nggak perlu sebut kampusnya, teman-teman pasti udah tahu gitu ya. Dan akhirnya jadi yang lain nggak punya kesempatan, ya nggak bisa belajar, nggak bisa buktikan diri, padahal bisa jadi yang lain itu juga punya solusi yang brilian. Betul. Oke. Gini, sebelum aku masuk kepada ini aku tahan dulu nih jawabannya nih ya, supaya teman-teman penasaran nonton ya. Gimana caranya supaya semua kampus dapat kesempatan dan industri bisa milih memang solusi yang terbaik itu. Aku kan nanya ke sana tuh, tapi aku tahan dulu. Aku ingin ngebahas dulu gini dulu. Keraguannya dulu nih. Nah, kan namanya kampus sama industri punya persepsi yang beda-beda, gitu ya. Punya prasangka lah. Betul. Ya. Mungkin misalnya kalau di kampus industri kan mikir kan cari duit doang nih, cari murahnya doang. Nanti kita diperas aja sama industri gitu kan. Ya udah, akhirnya kampusnya cuma mikir, ya udah gue cari dana CSR aja deh gitu ya, yang nggak pusing-pusing, yang sekali nggak ada attachment, sekali uangnya habis ya udah. Betul. Gitu ya. Kalau kerja sambil berlanjut nanti kita jadi sayuprahan lagi, nanti wah gitu. Industri juga pasti punya prasangka kan gitu. Betul. Nah, ini menarik karena kan Mas Adit kan ilmuwan juga, artinya ya hidup besar di academic environment, ya di lingkungan akademik, tapi juga pelaku industri juga. Gitu kan ya. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan prasangka itu. Ya, apa sih yang memicu adanya prasangka itu? Nah, supaya kita nanti bisa ngelihat ini secara lebih fair lah ya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emang bener namanya kampus itu bisa bener-bener serving industry needs ya, memenuhi apa yang jadi kebutuhannya industri. Karena mitosnya kan detach. Betul. Kampus nggak tahu apanya mau industri. Tadi itu kan dia datang dengan proposal sustainability. Ya hari gini lo ngomongin sustainability gitu, kemana aja 5 tahun yang lalu gitu. Sekarang mah traceability gitu kan. Betul. Nah, dua itu Mas. Dari yang pertama dulu, apa yang menyebabkan munculnya prasangka tadi? Betul, ini menarik sebenarnya karena untuk memvalidasi pertanyaan tadi, Mas, saya kalau ngomong sama ilmuwan begitu ya, semuanya harus divalidasi. Nggak boleh pakai opini bebas, harus validasi. Nanti tolong sebutkan rujukannya ya, saya taruh nanti di deskripsi di bawah. Betul. Jadi kemarin tuh untuk memvalidasi hal itu, sebenarnya saya dan tim itu kita berbicara dengan berbagai macam pihak, baik industri ataupun dari perguruan tinggi. Itu kita lakukan. Kita itu Unilever atau nah ya ini menarik nih. Jadi soalnya Mas ini rumahnya banyak nih. Industri tempat lain ini dalam peran apa? Jadi saya tuh sebenarnya punya hubungan baik dengan Prof. Nizam yang kebetulan jadi PLT Dirjen Dikti. Nah kemudian dari beberapa diskusi yang kita lakukan dengan Prof. Nizam, kita punya kegelisahan yang sama nih. Tentang bagaimana sebenarnya kita bisa membantu menghilirisasi produk yang berasal dari kampus untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Kuncinya harus ada kerjasama dengan industri. Nah, tentu sudah banyak teori-teori yang dibuat ya. Jadi kayak mengawinkan industri dan perguruan tinggi. Ini kan sejak tahun 1980 sebenarnya udah dilakukan kan. Orang udah bicara tentang mix and match dan lain-lain gitu kan, tentang teori-teori seperti itu kan sudah ada. Cuman kita pengen memvalidasi sebenarnya di mana sih pain point dari permasalahan itu. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Pak Dirjen, bulan Januari sampai ke bulan Juni tahun 2020 kita melakukan dialog dengan berbagai macam kampus. Mungkin ada 100-an lebih lah kampus yang waktu itu kita ajak diskusi, kemudian ada berbagai macam industri, mulai dari industri besar sampai ke UMKM yang waktu itu kita ajak dialog.
Nah, ternyata setelah kita melakukan berbagai macam dialog tadi, kita menemukan beberapa permasalahan yang ada terkait kerjasama antara industri dan perguruan tinggi. Yang pertama itu tidak adanya akses dari perguruan tinggi untuk melakukan kolaborasi dengan industri. So if we are talking like 10-15 big universities di Indonesia, Mas Indrawan tahu nggak berapa jumlah kampus di Indonesia? Berapa ribu? Jumlah kampus di Indonesia totalnya ada 4.500. So bisa dibayangin dari total 4.500 kampus, dari berbagai macam dialog yang kita lakukan, ternyata kampus yang benar-benar memiliki akses kerjasama dengan industri is only 5%. Okay. The other 95% mereka bahkan tidak berpikiran untuk membangun kerjasama dengan industri. Okay. Problemnya adalah akses. Sehingga ada tendensi kampus yang mendapatkan proyek kerjasama dari industri, ya kampus yang itu aja. Sedangkan kampus yang lain dia nggak mungkin compete dengan itu. Karena nggak ada channel yang menghubungkan mereka untuk bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan dari industri. Dan permasalahan ini rupanya jadi permasalahan mendasar. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga kita temukan adalah ternyata tidak banyak kampus yang tahu apa inovasi yang ada, tidak banyak perguruan industri yang tahu inovasi apa yang ada di kampus-kampus. Saya misalnya nih di Unilever, kalau misalnya saya punya project di Sumatera Utara misalnya, kemudian saya ditanya apa ya produk di Universitas Sumatera Utara yang bisa membantu permasalahan-permasalahan saya nggak tahu saya harus mengakses kemana kan. Mungkin mereka punya expertise-nya, karena mereka kan universitas yang ada di wilayah tersebut, local university yang ada di situ. Tentu mereka lebih paham konteksnya, mereka lebih tahu solusi apa yang lebih dibutuhkan. Instead of saya kerjasama dengan kampus yang ada di Jawa, saya tarik mereka semua untuk ke Sumatera Utara untuk ngerjain itu. Nah, problemnya adalah kita nggak tahu kampus ini punya inovasi apa aja. Dan kita cukup surprise sebenarnya pada saat kita melakukan proses validasi itu, ada ratusan Mas di setiap kampus tuh yang punya produk-produk inovasi yang siap pakai dan siap dikerjasamakan. Nah, cuman karena nggak ada aksesnya, ini juga jadi masalah. Jadi akses dari kampus ke industri dia juga nggak ada, akses dari industri ke kampus dia juga nggak ada. Dan yang ketiga ini masalah trust memang. Jadi di beberapa kampus itu masih punya mindset bahwa program atau produk layanan yang saya punya ini it doesn't have to be commercialized gitu. It's digunakan untuk serve the community gitu loh. Jadi kalau misalnya ada elemen bisnis di sana, ini kalau ditweak gini dikit, menodai idealisme gitu. Menodai idealisme. Dan itu ada, dan itu challenging banget untuk dirubah gitu. Karena buat mereka industri itu is always thinking about money. Tapi kalau dari si industri, kita kan mikir cost production. So let's say misalnya ada produk nih, produk sangat bagus, misalnya tapi harganya sangat mahal. Jadi dia harus diturunin kan, speknya harus diturunin, objektifnya harus diturunin, function yang mesti diturunin dan lain-lain, sehingga kemudian dia masuk di dalam cost production kita, sehingga kita bisa memarketisasi produk tersebut dengan masif kan. Nah ini kadang masih nggak ketemu antara kedua belah pihak ini. Jadi ada trust yang belum terbangun gitu loh antara mereka. Nah caranya gimana? Caranya memang harus dikonekkan mereka di dalam berbagai macam kesempatan untuk saling memahami kebutuhan masing-masing. Ada pengalaman menarik. Sekitar tahun 2020-2021 kita buat yang namanya CEO Power Breakfast. Jadi kita gather semua CEO yang ada di Indonesia, kita kumpulin waktu itu di salah satu hotel, ada Pak Dirjen juga. Kemudian saya bilang, ini kan opportunity nih. Saya ingin membawa 5 universitas terbaik di Indonesia untuk present di depan para CEO ini. Karena harusnya kesempatan dong buat mereka untuk jualan kan. Nah ketika mereka pitching Mas, itu tuh kayak presentasi skripsi. Jadi Bapak Ibu, ini rumusnya tuh gini ya. Mulai dengan definisi. Terus kemudian saya lihat banyak CEO yang garuk-garuk kepala tuh. Kemudian dia bilang, kayaknya kita cuma perlu tahu ini buat apa deh gitu kan. Ininya apa. Jadi skill-skill seperti itu juga yang menurut saya juga perlu kita build. Tapi at some point kita akhirnya start to solve that issues gitu tahun 2020. Caranya gimana tuh solving issues? Nah, jadi waktu itu ketika kemudian kita sudah dapat poin-poinnya, kita komunikasikan ke Pak Dirjen, kita komunikasikan ke Mas Menteri, kemudian mereka very sportive, mereka melihat ini sesuatu yang layak dicoba. Akhirnya dibuatlah platform yang namanya Kedai Reka. Kedai Reka itu Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Idenya sangat simpel. Kita ingin mempertemukan antara business case yang ada di sisi industri dengan pusat-pusat inovasi yang ada di seluruh Indonesia. Dampaknya apa? Yang pertama, kita ingin membuka akses. Kita pengen mendemokratisasi akses untuk semua kampus, mulai dari ujung Aceh sampai ujung Papua, akan punya kesempatan yang sama untuk ngobrol sama Unilever.
akan punya kesempatan yang sama untuk ngobrol platform dengan berarti ya? platform Digital. dengan big tech company dan lain-lain. Yang kedua, dengan adanya platform itu kita melakukan efisiensi proses, Mas. Jadi misalnya kayak orang nih mau kerjasama dengan Unilever misalnya. Kalau dia nggak tahu ke siapa dia harus ngobrol di Unilever, tentu dia harus ngobrol sama satpamnya, dia harus ngobrol sama asisten manajernya. It will take months sampai akhirnya dia ketemu orang yang tepat untuk kemudian dia mempitch idenya. Tapi kalau misalnya kita buat platformnya, let's say misalnya saya ada di dalam platform itu, jadi dia sudah tahu bahwa dia bicara dengan orang yang tepat nih. Itu akan sangat mengefisiensikan proses yang ada di situ. Jadi kita mendemokratisasi akses, dan yang kedua mengefisiensikan proses. Nah yang ketiga, dengan adanya dukungan dari Kemendikbudristek, Mas Menteri dan Pak Dirjen, jadi dibuatlah satu skema pendanaan, Mas, namanya matching fund. Jadi matching fund ini berapapun dana yang dimiliki oleh industri untuk berkolaborasi dengan kampus, itu akan di-match dengan nilai yang sama. So it will reduce cost of production dari sisi industri. So let's say misalnya saya bilang tadi, saya punya kebutuhan tentang traceability, cost saya $1 juta misalnya. Dari cost $1 juta tersebut, $500,000 itu bisa di-cover oleh pemerintah lewat program APBN. Syaratnya dia harus kerjasama sama kampus. Jadi itu yang menjadi sweetener di dalam programnya. Tahun 2021 di-launch oleh Mas Menteri, kita dimodalin uang 250 miliar. Ternyata industri yang berminat melakukan kerjasama dengan kita itu mereka siap membawa uang sampai 1 triliun. Jadi ada 4 kali lipat. 4 kali lipat lebih besar. Artinya anggarannya Mas Menteri harus dinaikin 4 kali lipat juga dong. Kan matching fund ya, disamain gitu kan. Kalau brand berapa gue kasih segitu. Betul. Gitu. Dan itu shocking everybody gitu. Karena mikirnya kayaknya ini bukan satu hal yang menarik nih buat industri. Karena kan semua orang udah nyoba gitu kan. Nah ternyata akhirnya lewat platform yang kita bangun, ada 38.000 dosen yang tahun 2021 menggunakan platform Kedaireka, ada 9.000 industri, dana yang kemudian mereka ingin kontribusikan ke dalam program itu sampai 1 triliun dari uang 250 miliar. Dan program itu sempat didengar, Mas, sama Pak Presiden juga. Jadi Pak Presiden juga merasa ini program yang bagus. Instead of kita mengasihkan uang, justru yang terjadi adalah kita mampu menarik investasi kerjasama dari luar. Tahun 2022 dinaikkan uangnya oleh Mas Menteri menjadi 1 triliun. Mas Indrawan bisa tebak nggak berapa dana yang kemudian diajukan oleh industri untuk kerjasama? Kalau 4 kali lipat, saya samain 4 kali lipat, 4 triliun. Ya, angkanya lebih besar dikit, itu 5,5 triliun, Mas. Wow. Jadi berarti growth-nya eksponensial ya? Exponentially. Wow. Dan yang menarik adalah, misalnya orang bilang, kan itu kan dananya bisa cash, bisa in kind ya. So let's say misalnya orang bilang, in kind itu berarti dalam bentuk apa ya? Selain cash lah ya, barang atau teknologi tertentu ya. So let's say misalnya orang bilang, oke, 5 triliun kan nggak semuanya cash, Dit. Berapa misalnya cashnya? Kita ambil 50%, masih ada 2,5 triliun dana cash yang disiapkan oleh industri untuk mau bekerja sama dengan kampus. Dan yang menarik sebenarnya dari program yang dibuat itu adalah dia memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada di sekitar wilayah industri tersebut, Mas. Jadi lokal konteksnya dapat gitu loh. Gitu. Dan we can never imagine gitu, misalnya kayak kampus di Sulawesi Selatan sekarang punya kerjasama dengan, saya boleh sebut misalnya ya organisasinya, misalnya dengan CSIRO di Australia gitu, Commonwealth Scientific Industrial Research Organizations. Mereka membuat analisis platform muka bumi misalnya dengan teknologi satelit. Kita bisa kerjasama kampus di NTT misalnya, di Kupang, itu melakukan kerjasama dengan salah satu industri pangan terbesar di Indonesia misalnya untuk memecahkan permasalahan stunting. So the impact is big, everyone's are excited gitu dengan programnya. Dan yang paling penting adalah kita mendemokratisasi akses tadi, Mas, dan kemudian menarik minat kerjasama dari industri. Gimana caranya memastikan bahwa ketika yang memakai program ya di antara tadi 83.000 dosen ya? 38.000. 38.000 dosen dengan berapa? 9.000 apa 6.000? 9.000. Sekarang ada 15.000. Sekarang udah 15.000. Dosennya ada 45.000. Nah, gimana caranya supaya nanti yang dapat grant-nya yang diajak kerjasama sama industri itu dosennya nggak itu aja gitu. Atau dosen dari kampus itu aja gitu. Tapi tadi itu ya di Sulawesi Selatan tadi ceritanya. Itu ternyata kampusnya yang memang bisnis industrinya ada di situ, kampusnya yang jadi partner ada di situ dengan dosennya yang hidup di situ menyelesaikan masalah situ gitu. Nah, itu ada cara nggak untuk memastikan itu terjadi? Ya, ini menarik nih. Jadi yang pertama memang yang kita lakukan adalah kita mensosialisasikan secara masif program ini. Justru lebih banyak di luar Pulau Jawa ya, yang banyak berminat dengan program ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan sosialisasi program di luar Pulau Jawa itu membludak, Mas. Orang sampai kadang-kadang duduk di lantai gitu untuk melihat sosialisasi programnya. Jadi kita memastikan bahwa semua informasinya ini itu sampai ke semua orang gitu, sehingga itu mengencourage mereka untuk ikut. Yang kedua memang proses review di internal kita juga itu memastikan memang
semua wilayah di Indonesia itu dapat kesempatan yang sama. Jadi kita nggak fokus di Pulau Jawa aja misalnya gitu. Jadi pada saat mereka melakukan proses review, kita memastikan semuanya memang mendapatkan kesempatan yang sama. Gitu. Kalau dari sisi industrinya sendiri itu, apakah soalnya gini, kalau itu tidak dibuat otomatis ya dengan sistemik kan, masa kita mau nge-review sekian ribu masuk itu, dan kalau ternyata dari sekian ribu itu separuhnya ke kampus itu aja requestnya kan, terus gimana dong? Apakah ditolak terus dipaksakan? Jadi gimana sih prosesnya untuk memastikan bahwa semua kampus di Indonesia itu punya kesempatan juga untuk bisa dapat kerjasama dengan industri itu, Mas? Ya, jadi yang pertama seperti yang saya pasti dalam konteks digital platformnya ya. Dalam konteks digital platformnya. Jadi yang pertama memang proses validasi yang dilakukan itu melalui NIDN para dosen. Jadi para dosen yang kemudian mendaftar itu dicek NIDN-nya dia berasal dari kampus yang mana. Oh, jadi kalau udah dapat funding nggak boleh lagi gitu ya? Caranya betul. Gitu. Kalau dari sistem yang kita bangun itu, jadi mereka yang sudah jadi ketua pengusul dan menjadi anggota pengusul di proposal yang lain, itu hanya boleh dikasih kesempatan 2 kali. Jadi kalau dia udah jadi ketua pengusul atau anggota pengusul, dia masuk lagi ke proposal yang ketiga, itu udah nggak boleh. Jadi hanya 2 itu. Itu untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Yang kedua, memang kita selalu mengecek, Mas, di dalam sistem kita itu trackingnya, kampus-kampus mana aja yang submission proposalnya itu masih relatif lebih rendah. Nah, ketika dia relatif lebih rendah, kita bicara dengan LLDT-nya, kita lebih masif melakukan sosialisasinya di wilayah tersebut untuk memastikan apa yang menjadi kendala di sana. Misalnya kendalanya adalah mereka kurang well informed misalnya, atau apa. Sehingga kemudian kita memastikan semua area bisa tercover nantinya. Oke. Gitu. Ya, artinya memang ada upaya khusus untuk selain daripada secara sistem udah dibangun, mekanisme supaya nggak kekumpul di orang-orang tertentu atau kampus tertentu, tapi juga ada usaha khusus yang dilakukan dari teman-teman untuk ini ya, making sure penyebaran itu terjadi gitu ya, walaupun itu manual gitu. Betul. Oke, itu idenya bagus. Secara sistem, secara platform itu keren ya, dan terbuktikan kepake gitu ya sekarang ya. Betul. Ada 2 nih yang aku masih penasaran ya. Pertama adalah gini. Oke, ini ada industri, ada kampus. Kedareka ada di tengah untuk menjembatani itu semuanya. Betul. Tapi jembatan yang bagus sekalipun tidak akan berfungsi dengan baik kalau antara 2 pihak ini komunikasinya nggak bagus. Betul. Satu itu ya. Betul. Tadi dicontohkan itu kan, wakil dari kampus yang terbaik di negeri ini ngomong di depan CEO, ngomongnya kayak dia bahas disertasi atau tesis gitu ya. Yang orang industri nggak paham gitu, atau nggak tertarik dengan hal itu. Itu kan berarti kan communications. Betul. Yang kedua adalah, ini mau disambungin gimana pun juga, kalau ternyata yang ini tidak menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh sini juga, jembatannya nggak kepake juga kan? Betul. Nah, satu-satu nih, Mas. Untuk yang pertama dulu gitu. Gimana caranya supaya jembatan ini beneran kepake dengan cara memastikan komunikasinya lancar, masing-masing saling memahami. Nah, itu dulu deh. Gimana tuh caranya? Jadi pada saat kita membuat platform Kedareka ini, yang kita pastikan bahwa memang keinginan mereka untuk gabung ke dalam platform Kedareka ini tidak hanya sekedar masalah matching fund, tapi memang dia pengen mencari mitra, Mas. Jadi kalau long term plan-nya sebenarnya, kan sekarang kan kita 50-50 nih. Long term plan-nya itu harapannya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita akan ngurangi nih, jangan 50-50, tapi 40-60. Sekarang 60 dari sisi industrinya, 40% dari sisi kita. Kemudian kita turunin lagi, 30% dari sisi kita, 70% dari sisi industri. Matching fund-nya yang dari APBN. Sehingga kemudian keinginan untuk bekerja sama dengan kampus bukan cuma sekedar cari dana pemerintah. Bukan sekedar cari dana pemerintah. Karena faktanya memang sebenarnya industri itu kan sudah pasti punya program yang memang dia harus jalankan setiap tahunnya kan. Tinggal kemudian dia harus mencari mitranya yang mana. Nah, kita itu hanya ingin membuka opsi buat industri bahwa ada loh mitra lain selain mitra-mitra yang mungkin berfokus kepada kepentingan bisnis, juga mitra-mitra kampus yang sebenarnya ingin bekerja sama dengan industri. Jadi kita membuka opsi itu. Nah, itu yang pertama. Nah, tadi pertanyaannya menarik dari Mas Indrawan. Jadi, apa yang harus dilakukan nih? Pada saat kita membuat program Kedareka ini, yang kita bangun tuh ekosistemnya akhirnya, Mas. Jadi yang kita bangun ekosistemnya itu, ada beberapa hal yang kita sasar untuk kemudian kedua belah pihak memang merasa mendapatkan benefit dari proses itu. Nggak bisa kita sorongin misalnya teman-teman dosen dari perguruan tinggi, take whatever deh, pokoknya apapun skillnya mereka, yang penting mereka kerjasamain. Enggak. Jadi yang justru sekarang kita bangun juga adalah kita membuild capacity dari teman-teman yang ada di perguruan tinggi
untuk kemudian mereka punya skill, baik itu technical skill ataupun soft skillnya untuk bekerja sama dengan industri. Jadi, let's say misalnya di Kedai Reka tuh ada yang namanya Kedai Reka Academy. Jadi kita melatih para dosen ini tentang bagaimana sih cara presentasi yang baik. You can imagine, Mas, pada saat kita bilang di dalam proses seleksinya Kedai Reka, kita bilang, kita kayaknya nggak usah terlalu banyak submission proposal deh, kita pakai pitch. Itu jadi challenge tuh. Pitching, dia bilang. Dosen harus pitch gitu, 5-7 menit gitu ya. 5-7 menit. Kita di challenge habis-habisan, Mas. Nggak mungkin, Mas, kata dia. Dalam waktu 5 menit, saya bisa pitch apa yang menjadi ini saya. Karena buat dia, pitch itu presentasi ilmiah gitu. Dan nggak mungkin presentasi ilmiah 5 menit. Faktanya, ketika kemudian itu kita buat, memang banyak bumpy road di mana-mana sih. Cuman akhirnya mereka jadi paham, ini adalah cara yang paling efisien gitu untuk melakukan kerjasama dengan industri. Jadi kita build capacity-nya mereka, tidak hanya technical skill-nya. Jadi mikir kayak startup ya. Oh, kayak mikir startup, kayak soft skill. Jadi itu banyak banget kalau pada saat mereka pitch itu kayak dia pengen cerita semuanya tuh. Jadi udah, Mas, tambah lagi nih 5 menit lagi. Sebenarnya nggak bisa cuma 5 menit kan pitching-nya. Nah, tapi akhirnya kemudian setelah itu dilatih, makin lama mereka makin terbiasa. Karena kita jelaskan mekanisme kerjasama di industri memang lewat proses-proses seperti ini sangat simple, sangat cepat, to the point apa yang menjadi isunya, dan itu yang kita lakukan. Jadi yang pertama kita latih mereka tuh, biasanya kita build capacity-nya. Yang kedua yang biasa kita lakukan juga itu ada yang namanya kayak CEO mentorship gitu. Jadi idenya adalah kadang itu kan teman-teman di perguruan tinggi ini kalau misalnya dia punya produk inovasi, dia punya layanan-layanan yang bagus. Kadang itu memang mereka belum keep up dengan apa yang menjadi kebutuhan dari industri saat ini seperti yang saya bilang. Nah, di ruang yang kita buka itu adalah industrinya cerita. Saya itu punya permasalahan ini loh. Permasalahan saya ABCDE, teman-teman kampus bisa bantu saya di permasalahan yang mana. Jadi ruang dialog itu yang kita buka. Jadi selain program matching fund-nya sendiri, Mas, ada sekitar 7-8 kanal yang kita bangun yang kemudian membuka ruang dialog antara industri dan perguruan tinggi baik secara online ataupun offline. Intinya sih sebenarnya untuk saling memahami mindset kerjasama kedua belah pihak. Dan ini juga penting dari sisi industri ya. Karena kan industri itu kadang-kadang juga pengen, yaudah deh barang yang nyampe ke kita pokoknya harus bisa dijual 3 bulan lagi misalnya gitu kan. Tapi kan padahal proses riset tidak seperti itu gitu loh. Tentu ada tahapannya, ada proses yang memastikan bahwa memang dia berjalan dengan baik gitu. Jadi ruang itu yang terus kemudian kita buka di dalam program kita. Oke. Yang menarik itu kan berarti Kedai Reka ini hubungannya sebenarnya bukannya institusi ke institusi. Jadi bukannya industri ke kampus. Betul. Tapi perusahaan ke dosen. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi di bypass tuh kampusnya. Di bypass. Gitu ya, bener ya? Betul. Soalnya kalau misalnya kita industri ke kampus, ada birokrasi lagi tuh di kampus tuh. Iya, betul ya? Betul. Oke. Itu yang ngebuat jadinya terlepas kamu ngajar di kampus mana. Ya, kamu sebenarnya punya Expertise kesempatan apa? yang sama selama kamu punya pitch yang bagus kan gitu. Betul. Karena yang dilihat bukan kampus di belakangnya, tapi Betul. si dosen itu sendiri gitu ya. Betul. Itu penting, Mas, yang Mas Indrawan sampaikan tuh. Karena faktanya misalnya kami bicara dengan salah satu dosen yang ada di Papua. Jadi ketika kita diskusi sama mereka di awal tentang program ini, kerjasama dan lain-lain, dia menunjukkan alat yang bisa mengubah sampah plastik menjadi biodiesel, Mas. Bayangin di Papua, dia ngelihat permasalahan yang ada di situ adalah tentang bahan bakar, kemudian akhirnya dia tunjukin ini loh, kemudian dia tunjukin gudangnya. Gudangnya itu penuh dengan sampah plastik yang bisa dia buat. Terus kemudian akhirnya biodieselnya itu dimanfaatkan oleh banyak orang yang ada di Papua. Jadi saya waktu itu ngelihat bahwa terkadang itu kita harus memang lihat skill dari si dosennya ini. Kalau memang dia punya skill dan lain-lain, harusnya kita tidak boleh judgmental untuk bilang bahwa mereka dari kampus yang tidak recognize gitu. Nah, karena secara skill sebenarnya dosen-dosen kita yang tersebar di seluruh Indonesia ini sangat luar biasa sebenarnya gitu loh. Betul. Gitu. Cuman ketutup, nggak kelihatan. Iya, Nah, ruang ini yang kemudian kita buka. Itu menurut aku yang solusinya ada di situ sih. Iya. Gitu. Karena kalau kerjasamanya kampus to industri, apalagi asosiasi gitu industri, wah itu lebih gak konkret lagi gitu ya. Dan yang lebih menariknya lagi sih sebenarnya, Mas, dari proses yang kita lakukan selama ini, kita kayak membalancing sebenarnya. Balancingnya di mana? Kalau misalnya kita pure kerjasama itu dilakukan untuk business interest, pasti ujung-ujungnya profit kan. Layanan, produk, itu harus mengenerate profit semaksimal mungkin. Dosen dengan idealismenya ketika dia membangun kerjasama dengan industri, yang dia ingin lakukan itu adalah bagian dari pengabdian masyarakatnya dia kan.
Dia pengen bagaimana produk dan layanan dia ini dimanfaatkan dan memberikan manfaat seluas-luasnya buat masyarakat. Jadi lewat kerjasama yang kita buat ini, itu membalancing output yang kita buat. Dari sisi bisnis dia bisa sustainable, karena kemudian ada aspek bisnis di situ. Dari sisi impact ke masyarakat juga dapat optimal. Mereka nggak melihat hanya pure dari cost yang harus mereka bayarkan. Pertanyaan yang kedua ya, tadi kan aku bilang ada 2 ya, itu baru 1. Ini yang kedua adalah gini. Jadi biasanya itu si dosen ketika pitch, itu dia udah punya inovasinya untuk dia tawarkan ke kampus, atau enggak, dia menawarkan dirinya gitu ya, bahwa aku bisa gini, yuk kerjasama gitu ya. Jadi kalau dari sudut industrinya gini, gue lagi cari nih siapa sih yang punya produk atau apapun inovasinya yang bisa gue pakai. Atau gini, gue lagi cari orang nih untuk bantuin gue riset, nyari solusi ini gitu. Nah itu yang mana di antara 2 itu biasanya? Sebenarnya sih a little bit both ya. Jadi memang ada beberapa industri yang kayak dia pengen, ayo kita kerjain risetnya dari awal. Kita punya kebutuhan ini. Jadi berangkat dari problem statement. Dari problem statement. Jadi kemudian dalam masa waktu 5 tahun, 6 tahun, ada milestone yang jelas, tapi kita kerjakan bareng-bareng dari awal. Keuntungannya apa? Dia bisa mendesain risetnya itu dari awal, sesuai dengan kepentingannya dia. Jadi very tailor lah. Jadi dalam konteks itu dia cari dosen yang belum punya produk atau layanan atau apapun juga. Jadi cari dosen yang qualified. Betul. Untuk ngebantuin dia meriset itu. Itu bisa di Kedareka gitu. Betul. Punya skill yang sama yang kemudian sesuai dengan kebutuhannya dia. Itu yang bisa dilakukan di awal. Atau yang kedua memang mereka sudah punya produk jadinya. Biasanya produk jadi ini kayak mungkin di Papua tadi itu ya. Kayak yang di Papua ini. Misalnya produk jadinya ini di beberapa case itu memang produknya itu nggak complicated, Mas. Jadi kalau misalnya kayak microchip dan lain-lain yang dibutuhin itu ya memang itu agak susah ya. Tapi kayak produk-produknya ini nggak complicated, teknologi tepat guna lah, yang hilirisasinya bisa sangat mudah dan cepat dilakukan. Biasanya ada beberapa industri yang juga mencari hal-hal seperti itu. Sehingga ketika dia terima produknya sesuai dengan kebutuhan dia, ya udah langsung bisa segera dihilirisasi. Itu prosesnya. Gitu. Itu kalau misalnya dosen ingin ikut pitch, ikut masuk ke dalam jejaring Kedareka ini, dia harus minta izin ke kampus nggak? Jadi prosesnya gini, pada saat dia apply dan mendapatkan kerjasama, pada saat dia apply tersebut, dia harus dapat rekomendasi dari universitasnya. Jadi memang challenge-nya ini, Mas, kalau kita full membypass itu, terkadang memang universitas juga merasa dilangkahi kan, karena ada beberapa kewenangan sama beberapa hal administratif yang memang harus lewat mereka. Tapi kita juga nggak mau terlalu mengunci proses seperti itu. Makanya kemudian kita buat, ya udah asal ada dukungan dari kampus, baik dia dekan, ketua jurusan atau rektor dan lain-lain. Itu boleh pilih, nggak harus dari dekan atau dari rektor. Nggak harus. Jadi pokoknya ada surat rekomendasi dari salah satu pejabat yang ada di kampusnya. Betul, salah satu pejabat yang ada di kampus tersebut yang memungkinkan mereka untuk ikut dalam daftar program itu. Gitu. Tapi kalau daftar aja itu sebenarnya nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya kan gini, seperti yang saya bilang tadi. Kita punya dana misalnya tahun ini 1 triliun nih. Dari total dana 1 triliun tersebut tentu nggak bisa 38.000-nya kan yang ikut di dalam programnya. Jadi misalnya ada avenue yang lain yang dibuat, itu adalah kerjasama langsung nih. Ada industri yang langsung pengen kerjasama sama dosen tanpa melalui proses mekanisme matching fund dan lain-lain tadi. Nah itu mereka bisa langsung kerjasama aja. Jadi mereka nggak harus dapat endorsement dan lain-lain gitu prosesnya. Jadi kayak kerjasama natural aja. Oke. Gitu. Keren ya. Ini tadi baru pengantar sebenarnya ya. Oke Mas, aku keluar dari ngomongin Kedareka Mas. Saya rasa sih itu kita udah clear ya teman-teman semuanya. Yang teman-teman yang dosen manfaatkan Kedareka berarti ya. Kan nggak susah tuh tadi syaratnya ya, dan harus belajar pitching tadi ya. Teman-teman yang di industri manfaatkan ini, kita punya banyak dosen-dosen hebat di Indonesia ini. Betul. Ya, yang siapa tahu mereka justru malah bisa berikan solusi yang lebih tepat sasaran, tepat guna, yang paham dengan harga yang cuma seperempatnya dan kualitas sama baiknya. Tapi jangan bilang-bilang ya, nanti jadi banyak ini nanti harganya. Oke. Aku keluar dari situ sekarang bahas ya. Ngomongin tentang I4 itu ya, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, betul ya. Ini kan Mas kan penggagasnya gitu ya. Aku mau nanya gini Mas, beda nggak sih ilmuwan di Indonesia sama ilmuwan di internasional? Gitu? Kalau misalnya bedanya apa? Gitu? Yang pertama sih kalau menurut saya yang paling kerasa bedanya itu dari sisi fasilitas ya. Mas Indrawan bisa bayangin dulu saya jadi peneliti di Belanda, alat yang saya gunakan itu misalnya bisa mendeteksi analisis butiran tanah tuh dalam waktu kurang dari 1 menit misalnya.
Nah, waktu saya di Indonesia, saya melakukan penelitian yang sama tuh, itu 2 hari Mas, untuk melakukan analisa butiran tuh. Yang pertama memang dari sisi fasilitas dan infrastruktur tuh memang kerasa banget ya bedanya. Yang kedua memang seperti yang saya bilang tadi, salah satu yang kita bicarakan, akses kerjasama dengan industri itu terbuka luas Mas. Jadi kayak project-project dari luar, dan itu memvalidasi ilmu-ilmu yang kita punya. Jadi misalnya, arah track riset kita ini benar nggak sih ke arah sini gitu. Nah, itu tervalidasi dengan kerjasama dengan pihak industri tersebut. Nah, jadi menurut saya itu beberapa hal yang membedakan antara ilmuwan kita di luar sama ilmuwan kita di Indonesia. Di fasilitas ya? Di fasilitas. Kalau dari sisi kecerdasannya gimana? Kalau itu saya rasa sama ya. Saya punya banyak Gak sekali. kalah lah kita ya. Gitu. Kita punya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang ada di luar negeri yang kemudian pulang ke Indonesia, itu sebenarnya mereka peneliti-peneliti brilian yang ada di luar negeri. Kelebihannya menurut saya dan yang membedakan ilmuwan di luar sama ilmuwan di Indonesia adalah fighting spirit-nya memang. Nah, gimana? Jadi ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia ini dengan berbagai macam keterbatasannya, they still want to do something gitu untuk Republik ini. Itu yang menjadi poin plus. Betul, itu yang menjadi poin plus. Makanya apa namanya? Saya ingat di salah satu ceramah nih, karena kita sama-sama Nahdlatul Ulama nih Mas. Jadi salah satu hal yang waktu itu disebutkan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi waktu itu. Jadi dia bilang, ketika kalian pulang ke Indonesia, kalian tuh jadi punya 2 gelar. Ilmuwan dan pejuang, dia bilang. Karena dengan berbagai macam keterbatasan yang kita punyai di Indonesia, kita tetap harus berjuang untuk Republik ini. Nah, itu yang kemudian menurut saya kelebihan dan nilai plus dari ilmuwan yang ada di Indonesia. Ya, saya punya banyak cerita tuh kawan-kawan yang udah merantau di luar negeri, belajar di sana, kerja di sana, kemudian pulang ke Indonesia itu dengan harapan bangun negeri ini, ternyata ya tidak seperti yang dibayangkan, semuanya serba susah gitu, dari perizinan sampai fasilitas sampai dan lain sebagainya ya. And yet, namun tetap saja mereka tetap berjuang dengan seadanya dan akhirnya berhasil membuktikan bahwa yang mereka ciptakan di Indonesia ini itu bisa lebih baik bahkan dibandingkan ketika mereka menciptakannya di luar gitu. Karena ada faktor tadi ya, bukan cuman ilmuwan kita tuh cerdas-cerdas, pinter-pinter, hebat-hebat, tapi mereka punya daya juang tadi ya. Ada gritnya itu kan mahal itu di situ ya. Wow, keren banget. Mas, terakhir untuk nutup obrolan kita Mas, apa nih pesan untuk teman-teman yang ilmuwan ya, dan juga untuk teman-teman yang di industri? Karena Mas dua-duanya nih. Monggo Mas, silakan. Kalau saya melihatnya tuh sebenarnya gini, kita ini adalah 2 ekosistem yang saling membutuhkan antara industri dan juga perguruan tinggi atau ilmuwan tadi. Kenapa 2 ekosistem ini saling membutuhkan? Karena apa yang menjadi challenge yang dimiliki oleh pihak industri itu sebenarnya resource-nya, sumber daya manusianya itu melimpah ruah di perguruan tinggi. Nah, dengan adanya dialog dan kolaborasi di kedua belah pihak ini, sebenarnya kita mengupgrade kedua ekosistem ini nih. Para ilmuwan dan peneliti kita di luar negeri jadi punya kesempatan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada di sisi industri. Di industri jadi punya banyak resource sebenarnya yang bisa membackup mereka untuk mengefisiensikan bisnis yang mereka punyai. Jadi menurut saya kolaborasi dan kerjasama itu udah jadi mandatory gitu di Indonesia. Memang peran pemerintah memfasilitasi dan kemudian menginisiasi di awal ini jadi sangat penting, tapi kemudian harapannya proses itu terjadi secara natural nantinya ke depan. Gitu. Wow, makasih banget Mas Adit untuk sharingnya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya ya teman-teman ya, baik pelaku industri ataupun teman-teman ilmuwan ya. Bangun negeri ini bareng-bareng, kolaborasi 2 ini akan dahsyat banget nantinya. Ya. Dan jangan lupa ya semangat perjuangannya. Itu kayaknya kalau di Indonesia kuncinya di situ tuh ya. Semangat perjuangangannya ya. Makanya teman-teman yang sekarang masih di luar negeri pulang ya. Bangun negeri ini sama-sama, apalagi yang dapat LPDP itu ya, harus maju pulang tuh begitu lulus ya. Mas, hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.